Mohon maaf Pak Randi, suara saya jelas terdengar, Pak Cai? Terdengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang Muslim. Semoga ibadah puasa Bapak Ibu diterima dan berkah bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini atau di hari yang kedua ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema menulis artikel populer. Nah, yang mana Bapak Ibu sudah kita mulai kemarin pada hari pertama. Di hari kemarin kita sudah bahas terkait apa itu artikel populer, lalu bagaimana tips dan triknya kita menulis, lalu bagaimana sudah beberapa diberikan strategi dalam menulis artikel populer yang tentunya harapannya adalah Bapak Ibu bisa menerapkannya langsung pada tulisan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa membuat sebuah tulisan nantinya yang targetnya adalah di hari terakhir besok ataupun target dari luaran kelas ini adalah Bapak Ibu bisa menulis artikel populer yang nantinya kita bisa publikasikan. Apakah di artikel online ataupun di artikel koran, ataupun rencananya kita akan publikasikan dan ISBN-kan. Dari artikel-artikel populer Bapak Ibu nanti akan kita satukan menjadi satu dan kita akan ISBN-kan di Perpustakaan Nasional. Itu bisa sekali dilakukan. Nah, itu adalah harapan. Tentunya Bapak Ibu bisa untuk untuk bisa serius gitu ya, ataupun bisa untuk mengikuti selama kelas ini. Dan untuk diketahui Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu repot untuk mengurusi daftar hadir dan lain sebagainya, karena semua sudah kami siapkan. Bapak Ibu hanya cukup untuk fokus pada materi, fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada materi artikel populer ini, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga harapannya adalah karya untuk Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Untuk sore hari ini, alangkah lebih barokahnya kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita ikhtiarkan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Di Zoom meeting sudah hadir Pak Cai Hairil Anwar yang sangat semangat di WA Group, khususnya Bapak Ibu semua juga yang sangat semangat untuk konsultasi sampai ada yang mengirim pribadi kepada Pak Cai. Wah, ini sesuatu sekali gitu ya. Namun harapannya Bapak Ibu ditahan dulu gitu ya. Nanti di hari terakhir Bapak Ibu bisa konsultasi secara secara naskah gitu ya. Dan untuk awal ini terlebih dahulu Bapak Ibu simak terlebih dahulu, karena ada beberapa yang masih mengirimkan artikel yang berjumlah 10 halaman, 15 halaman gitu ya. Lalu ada pendahuluan, ada kajian pustakanya gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu belum paham 100% karena masih hari pertama kemarin kita bahas. Untuk diketahui, artikel populer ini sekali lagi adalah artikel yang biasanya Bapak Ibu jumpai pada koran, ataupun pada majalah, atau pada media-media online, seperti ada liputan6.com, ada suararakyat.com, seperti itu. Lalu ada seperti koran-koran pada daerah Bapak Ibu masing-masing. Itulah artikel populer. Jumlahnya berapa lembar gitu ya. Ada yang bertanya, berapa lembar artikel yang harus saya buat untuk dimuat di koran Bapak Ibu? Biasanya gitu ya. Biasanya
artikel yang dimuat di koran itu tidak lebih dari 2 halaman kalau kita hitung dengan kertas A4. Hanya 2 halaman, 3 halaman cukup. Tidak perlu sampai 10 halaman seperti itu. Itu untuk artikel jurnal kalau 10 sampai 15 halaman. Lalu untuk artikel populer tidak berstruktur. Berstruktur maksudnya tidak ada ini pendahuluan, ada metode, ada hasil penelitian, ada daftar pustaka, tidak. Nah, silahkan Bapak Ibu perhatikan pada artikel-artikel yang ada di koran ataupun majalah. Seperti itulah yang bentuknya dan yang akan kita buat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Cahya Hairil Anwar untuk menyampaikan materi kedua atau bisa meng-highlight juga materi pertama yang sudah didiskusikan di WA Group. Kepada Pak Cai, jaringan dan waktu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan kami di forum yang luar biasa hebat ini. Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa hebat. Sampai jam 1 malam pun saking semangatnya Bapak Ibu terlihat hebat. Sampai kita lupa sholat tarawih gara-gara membalas artikel yang minta direview. Luar biasa. Ternyata semangat yel-yel kemarin itu memang berdampak positif ya kepada Bapak Ibu semua. Bagus. Dan saya tidak merasa keberatan saat Bapak Ibu kemarin mengirimkan naskah-naskah atau artikel yang harus saya review. Tapi saya juga minta maaf, tidak semua, tapi hampir 90-an%. Saya coba review. Dan di luar grup juga banyak sekali, di atas 15-an jumlah artikel yang saya coba review. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya menyadari Bapak Ibu ini saking semangatnya, berharap begitu sekali nulis, langsung terbit. Wow, luar biasa. Luar biasa. Begitu baru malam kemarin nulis, minta review oleh saya, berharap besoknya langsung terpublikasi. Luar biasa. Itu ciri-cirinya di antara kita Bapak Ibu luar biasa. Dan saya mengapresiasi ternyata setelah saya lihat banyak dosen, banyak ada kepala dinas, ada pejabat, ada kepala sekolah, ada guru, dan ada pengusaha juga di grup ini luar biasa. Bapak Ibu semua, saya ingin memulai karena topik kita hari ini adalah saya buka kembali nge-review ya, mereview pada sore hari ini tentang artikel populer. Saya berharap dari ulasan yang saya sampaikan kemarin banyak pertanyaan ketika menulis. Namun saya ingin coba, saya lupa juga karena maaf kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan saya lupa menulis di kertas yang siapa udah masuk dari judul awal kemudian ke revisi menjadi judul-judul baru. Bahkan di struktur bodinya, di struktur tulisannya juga ada juga yang saya sudah bantu untuk memperbaikinya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya minta dulu yang saya sudah komentari positif ya. Yang saya sudah komentari positif dan progresnya di atas 80%. Ini saya tulis, wah luar biasa, tulisnya udah bagus, ini hebat, atau hanya perubahan detail sedikit saja. Mungkin ada yang sudah merasa Bapak Ibu yang saya sudah komentari secara pribadi, lalu saya akan cari nanti untuk kita publikasi. Boleh ada yang sudah merasa? Kalau enggak, saya akan cari satu persatu di WA. Cuma karena banyak sekali WA Bapak Ibu semua. Boleh ada di sini yang sudah saya komentari positif, tapi rata-rata positif saya kasih komentar Bapak Ibu. Tidak ada yang saya menjerumuskan atau yang menghina. Kalau dihinakan nanti kan susah ini. Tapi rata-rata bagus kok. Saya justru mengapresiasi di tahun kedua ini
kalau lihat grafiknya menonjol, meningkat. Nah, gitu grafiknya itu kurvanya itu meningkat, Pak. Luar biasa berkah puasa ini. Silahkan, kalau boleh saya sebut, ada Ibu Yulistiana, Bu Dr. Yulistiana, bagus juga tulisan beliau. Kemudian ada Bapak siapa kemarin juga, ini juga ada Bu siapa kemarin ini. Banyak Pak, Bu Sri Rahayani juga bagus. Atau gini aja dah, siapa yang sudah punya artikel yang sudah saya komentari, yang sudah semalam saya review, saya apresiasi dan progresnya bagus. Silakan, boleh angkat tangan dulu, raise hand biar adminnya, hostnya untuk membantu. Silakan yang merasa sudah di review kemarin bisa raise hand. Kita coba untuk minta ya Pak Eko Nursanti. Silakan bisa dibuka mic-nya. Ibu kayaknya nih. Iya, Ibu. Maaf ya, Pak, kameranya tetap off ya, Pak. Ya, saya panggil Bapak. Oh, enggak, saya Ibu. Dia bilang gitu. Oh, maaf. Ya, silakan. Silakan, Bu Eko. Kenapa disilakan di gimana ya? Saya menulis tentang tadi healthy lifestyle. Saya sudah dikomentari tadi dikomentari ya. Terus kemudian diminta submit oleh Pak Cai. Saya mohon maaf nih Pak, nggak pakai video, soalnya masih ada kelas juga, 2 laptop, 2 komputer. Boleh saya di Japri sekali Bu? Mana nomor Ibu ini belum saya simpan, biar saya di sini saya publis. Oke, bentar ya Pak. Oke. Sekarang kita agak pelan-pelan aja, enggak kayak kemarin. Kemarin kan kita keburu 1 jam menghabiskan waktu. Sekarang 1 jam ini untuk kita bareng-bareng. Boleh. Ini tulisan. Atau mungkin Bapak pilih tulisan dari peserta kemudian bisa di-review. Sudah saya kirim ya, Pak? Ya. Oke, saya lagi cari, Bu. Yang di Kompasiana itu bukan, Bu, ya? Belum muncul, Bu. Oh, ini. Oke, dokumen. Dokumen. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini ada satu. Saya coba buka dulu. Oke, udah kelihatan ya? Belum, Pak. Ya, sudah. Oh, sudah ya. J, sampun. Oke, ini menurut saya luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Begitu saya lihat ada foto, kemudian ada gambar. Kemarin itu ini salah satu pemantik kalau koran-koran itu maaf media-media melihat bahwa keterpemenuhan data, keakuratan data. Nah, pertama cuma satu yang saya sampaikan, judul ini kalau bisa modelnya model tulis tengah itu, Bu. Ya, model tulis di tengah yang saya maksud itu model apa istilahnya? Pada posisi tengah tulisannya. Center content on the page ya, yang di pilihan di atas itu harus di tengah ya, Bu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, tulisan Ibu ini kalau saya lihat memberikan ilustrasi bahwa mana dia? Bentar. Nah, ini. Belum bergerak layarnya, Pak Cai. Oke. Nah, ini sudah bergerak ya? Ya, oke. Nah, kalau bisa ini model tulis setengah, Bapak Ibu. Bukan samping kiri, bukan samping kanan, tapi tengah. Lalu setelah ini harus dituliskan nama penulis. Misalnya kalau saya tunjukkan lagi di sini. Misalnya begini. Saya bukakan lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya ini.
Contoh kecil. Nah, begini. Ada tulisan selain Ibu yang tadi, Bu Eko, cara menulis itu kalau bisa, tolong Ibu cari model huruf yang menarik Ibu lihat. Itu juga memantik semangat. Nah, Ibu cari hurufnya dulu di sini. Jangan pakai huruf-huruf yang agak sedikit kolot, Bu, yang kurang menarik untuk dilihat. Tapi baiknya Ibu cari dulu jenis huruf yang akan digunakan. Saya senang kalau lihat menggunakan California FB. Walaupun nanti kalau di media-media itu menggunakan Times New Roman. Oke, ini pertama. Yang kedua, ketika menulis judul itu harus dibesarkan, Bu, dibolkan ya Ibu ya. Jangan sama hurufnya. Atau yang kedua, hindari huruf kapital semua. Misalnya begini. Misalnya tulisan begini. Keteladanan orang tua untuk anak teladan. Ini hasil revisian judul salah seorang peserta. Jadi baiknya Bapak Ibu tulis yang begini. Oke, lalu ditebalkan. Oke. Misalnya agar panjang. Misalnya refleksi hari anti kekerasan dunia, misalnya. Ibu tinggal enter. Enter lalu jangan pakai bold lagi. Nah, buka kurung, refleksi hari anti kekerasan anak sedunia 2022, misalnya contoh. Oke. Ini kan pertama pakai bold, yang kedua belum. Tapi ini kan ukurannya 13 Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah judul utamanya ini Ibu-ibu perkecil lagi. Baiknya misalnya 12 atau 11. Biasanya saya menggunakan 11, lebih kecil dari ini, Bu. Atau kalau ini lebih besar 1, ini juga lebih kecil 1. Gitu, Bu. Itu caranya. Atau bisa lebih tebalkan lagi dari Ibu-ibu tertarik membaca tulisannya. Nah, ini pertama. Nah, ini kan jelas sekali 12, 18. Nah, lalu yang ini taruhlah panjang kalimat judulnya seperti ini, maka kita tambah lagi, tebalkan lagi. Oke, 13. Oke, begitu cara nulisnya. Lalu ingat Bapak Ibu, yang banyak kurang di tulisan Bapak Ibu itu adalah yang ini. Oleh siapa? Jangan tulis di akhir paragraf, Bapak Ibu. Jangan tulis di akhir kalimat atau di akhir tulisan. Tapi tulislah di sini. Nah, lalu setelah tulis nama, baru Bapak Ibu tulis lagi inisial penulis. Nah, itu caranya. Penulis adalah Widya Iswara BPSD M. Misalnya ini kita contohkan aja. Tapi namanya benar. Nama Ibu Dr. Yuliasti Ningsih, MM. Saya contohkan penulis adalah Widya Iswara BPSDM Pemda Jawa Timur. Ini cara nulisnya. Oke, ini pertama. Cara memantik perhatian media. Nah, jadi kalau media itu pasti dia senang lihat judulnya, tulisannya, keren ini, rapi ini. Nah, gitu. Jadi catatan saya buat Ibu tadi, coba saya ingin buka lagi. Ibu siapa tadi? Saya catat ini. Nah, namanya ini kan nggak ada. Nah, Ibu saya lihat sepertinya naruh di bawah. Nah, naruh di bawah. Baiknya kalau saya, Ibu Dr. Eko Nursanti, taruh di atas saja dulu di sini. Nanti itu tugas editor di media untuk mengedit di mana, apakah ditulis di atas atau di bawah. Kalau jawab pos, saya lihat di bawah. Nama dulu, baru inisial penulis itu di bawah. Tapi banyak tulis saja di sini, Bu. Nanti mereka yang akan susun. Nah, cuma ini yang belum, Bu. Nah, yang ini. Healthy lifestyle branding berkelanjutan pada kampung kota di Kota Semarang. Bagus nih, Bu. Nah, atau bisa juga nanti kita rubah tema tulisan judul ini menjadi lebih simpel juga bisa. Oke. Misal healthy lifestyle. Studi branding berkelanjutan pada kampung kota. Ini nama tempat ya, Ibu ya? Ibu Dr. Eko, nama tempat ya kampung kota. Halo? Nji,
Bukan Pak, tempatnya itu riset pengabdian kemarin tempatnya di Kelurahan Mijen. Tapi Ini kampung apa? kota itu sebuah teori. Jadi Oh, perkampungan di kota itu mempunyai peran untuk menjadi penguat kota itu gitu. hmm. Oh, jadi ini pengistilahan untuk kampung agar Kampung yang ya, jadi iya, kampung itu agak mengkota gitu, agak iya, begitu. Jadi Bu ya. iya, Ah, kampung yang sangat heterogen yang ada di kalau kampung yang betul kan memang warganya lahir dari situ, neneknya segala macam. Kalau ini kan kampung kota itu ya kampung tapi warganya lah dari pendatang-pendatang itu loh Pak yang di pinggiran perumahan-perumahan baru di kota-kota besar. bagus, bisa ini Ibu, bisa juga kita rubah misalnya, boleh. Ini juga bisa, tetapi pasti harus dikirim di media Semarang Bu, media-media Iya, koran atau media online di Semarang. Nanti kalau iya, Ibu kirim ke Mataram mungkin bisa ditolak karena spesifik. iya, Nah, betul. kecuali kota Semarang ini kita buang, hanya kita ingin menjelaskan bagaimana pentingnya nge-branding kampung kota di tiap kota kabupaten di Indonesia misalnya. Nanti Oke. kita kirim ke media-media lain. Tapi Iya, kalau saya tulis lagi aja, Pak. Nanti saya tulis lagi untuk Mataram. saya siap bantu Bun, siap bantu. Oke, ini Siap. pertama. Oke. Oke. Iya. Untuk tulisannya udah bagus, ini ada subjudul udah bagus. Biar pembaca tidak bosan. Nah, ada penulisnya juga bagus ini. Wah, ini penulisnya kece ini. Nah, jadi orang tertarik membacanya gitu, Bun. Itu sudah saya siapkan, Pak. Itu gambarnya sedang bersepeda. Pakai Oke. masker. Jadi memperkuat brand juga gitu. Oke. Bagus ini, Bu. Saya setuju. Kalau saya boleh nilai ini bahasa Arab ini mumtaz, Bu. Ya, Apa summa itu? cum laude. Oh, terima kasih, Pak. Iya, iya, Pak. Ini catatan dari saya karena Ibu juga Iya. udah biasa tulis, saya kira tidak perlu banyak saya kasih masukan. Apalagi Ibu udah rektor kepala kayaknya ini. Terima kasih. Itu untuk Ibu Eko. Iya. Yang Iya. berikutnya siapa kemarin? Karena kita nge-review ini. Kalau Mungkin ada bisa dilanjutkan materinya dulu Pak Cai. Oh iya, yang itu yang untuk yang mau pensiun itu ya. Apakah ada materi hari ini di PowerPoint-nya terlebih dahulu, nanti mungkin di hari ketiga kita lebih banyak untuk review. Oh gitu. Mungkin saya ulas, ada beberapa yang sedikit Ya. cepat kemarin. Boleh. Oke. Saya buka kembali. Sambil Bapak Ibu siapkan pertanyaan, nggak boleh. Atau sambil saya buka, mungkin ada yang mau bertanya atau mau menunjukkan dulu. Oke, atau kita bisa diberikan materi penguatan selama mungkin 15 menit. Nanti kita akan diskusi sekitar 20 menit di akhir kegiatan Pak Cai. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan topik yang kemarin saya perjelas kembali. Kemarin memang terasa keburu ya. Baik, saat memulai tulisan, saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan topik kreatif. Tulis saja ya, itu yang kemarin. Jangan dikritik. Nah, setelah beberapa menit baru dikritik. Nah, dalam hal ini ternyata Bapak Ibu sudah sangat kreatif sekali. Nah, tinggal Bapak Ibu kembali memberikan kesempatan ke orang juga untuk melakukan kritik. Nah, akhirnya Bapak Ibu ketika mengirim naskah ke saya itu bentuk dari membuka topik kritik. Nah, ketika saya memberikan masukan, Bapak Ibu harus bagus semangatnya, jangan sampai tumbang. Oh, banyak masukan ini. Waduh, ini lagi. Jadi membuat tidak semangat. Nah, harapan saya setiap ada masukan dari orang lain, itu harus Bapak Ibu terima. Oke, sebagai sebuah masukan konstruktif. Nah, ini. Saat menulis, pertama, harus kita buang kritiknya. Jangan sampai titik koma itu ketika menulis satu paragraf, Bapak Ibu melihat mana titiknya kurang, komanya kurang, tanda bacanya kurang.
atau lebih, atau I jadi U. Jangan dulu. Itu namanya topik kreatif. Nanti dikritik. Oke, nanti dibuka, nanti dikritik, nanti diperbaiki. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini menandakan bahwa ketika kita sedang menulis itu harus memanfaatkan energi positif selama berapa menit. Ada yang menyebut 30 menit, ada yang menyebut 40 menit, ada yang 50 menit untuk bekerja. Apakah bisa selama 50 menit? Silahkan. Biasanya sebenarnya ada pertanyaan juga, apa yang harus saya tulis, Pak? Tulislah apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Tulislah apa yang ada dalam otak, kira-kira itu, maaf ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan. Jangan mau tulis apa yang mau dipikirkan, tapi tulislah apa yang sudah terpikir dalam otak kita. Nah, apa yang dalam otak ini lalu tulis. Terjemahkan ke tangan. Terjemahkan ke bahasa tulisan, gitu Bu. Itu. Kadang orang kan berpikir tuh apa yang saya mau tulis nih, ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini, ya Tuhanku, saya mau tulis apa. Padahal dalam otak ini banyak gagasan, ide yang bisa diterjemahkan. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan apa yang dalam otak kita masing-masing, lalu itulah yang Bapak Ibu tulis. Misalnya ada salah satu peserta kita di sini, guru SD di Jawa Timur, dalam rangka ulang tahun kabupaten. Nah, sebagai orang akademisi atau sebagai orang yang berilmu pengetahuan, pasti Bapak Ibu melihat realitas yang ada di lapangan. Maka itulah yang Bapak Ibu tulis. Lalu hubungkan dengan tema-tema yang diberikan oleh pemberi atau lembaga yang memberi atau yang melaksanakan perlombaan. Itu caranya. Kemarin karena ada satu, maaf saya tidak sebut nama, Pak, saya bingung ini mau tulis apa ini. Nah, saya bilang tulis saja Bu, kalau Bapak Ibu sudah tulis, pasti akan saya bantu arahkan. Akhirnya Bapak Ibu ini memberikan saya satu dokumen bahwa tema lomba pembuatan artikel dalam rangka ulang tahun kabupaten kota Bapak Ibu tersebut yang ini. Akhirnya saya sebut, saya coba cari-carikan kemungkinan dilihat dari profesi Ibu, maka cocoknya tulis yang nomor 5 kalau tidak saya sebut demikian kemarin. Nah ini, dengan demikian maka menurut saya ketika menulis itu banyak hal yang bisa kita tulis berdasarkan problem, masalah, keunikan, ketertarikan yang ada pada lingkungan yang kita hadapi. Nah itu Bu. Jadi sebenarnya menulis itu gampang Ibu, asal Ibu terjemahkan apa yang Ibu pikirkan, apa yang Bapak pikirkan. Bukan memikirkan apa yang mau ditulis. Itu yang susah. Mikir depan laptop. Nah, seorang penulis itu udah kaya di kepalanya. Kemarin kan di pertemuan awal saya bilang, di media sosial, orang sering menggerutu. Melihat kebijakan, melihat kebijaksanaan, atau peraturan. Kok begini ya? Sebenarnya kebijakan ini tidak cocok bagi kami, seorang guru. Apalagi guru di desa. Mengapa kami harus diberikan lagi tugas model kurikulum kebijakan baru? Mengapa ini Pak Menteri? Nah itu kan berarti ada sesuatu yang unik, yang menarik. Tulislah itu Bu. Ya Bapak ya, Bu Anies tulis saja. Nah, jangan digerutui, jangan dibuat menjadi perbincangan di media sosial. Lalu dibaca oleh kepala dinas. Wah ini siapa ini kok ngomong ini? Akhirnya dalam waktu dekat dibuatkanlah rekomendasi untuk mutasi. Gara-gara apa? Gara-gara bicara tentang kebijakan atasan. Nah, yang baik adalah menulis. Kalau itu dalam bentuk tulisan, pasti kepala atau atasan itu akan menghargai. Tapi kalau di media sosial dianggap memfitnah, gitu, membuat mengada-ada. Kalau di media ilmiah justru akan diapresiasi. Cuma apa? Cara mengkritiknya itu terukur. Bapak Ibu kalau tidak setuju dengan gagasan pimpinan boleh kirim ke saya. Saya bantu untuk mengupasnya biar lebih halus caranya. Kalau mungkin bahasa Jawanya itu mungkin lebih sopan cara nyindirnya. Nah, ini Bu. Baik, yang kedua, ingat ketika menulis itu ditujukan untuk siapa. Kemarin saya sudah jelaskan, ditujukan ke siapa, ini harus jelas. Ya Ibu ya. Kemudian alasan ini Ibu yang membuat alasan. Kira-kira alasan ini saya kupas dalam otak, tetapi tidak ditulis dalam tulisan. Hanya yang muncul adalah tulisan ini berbicara untuk siapa. Sama dengan tadi Ibu Eko,
tentang dusun kota, nggak salah, desa kota atau wilayah kota. Itu kan ditujukan bagi kota-kota yang ada di Indonesia dalam rangka bagaimana mengaktualisasikan agar desa kampung itu adalah kampung yang heterogen, kampung yang dinamis ala kota. Mungkin itu yang dimau. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ingat bahwa menulis itu butuh semangat. Nah, bagaimana caranya agar semangat? Ketika nulis Bapak Ibu, kalau dalam ukuran 10 menit Bapak udah bosan, oke jalan-jalan. Ngopi, minum, cari anak, cium istri, cium suami, boleh itu Bu. Tapi kalau puasa jangan dulu ya, jangan cium dulu istri dan suami. Nanti bahaya nanti itu, bisa istilahnya nafsu kan susah juga, bisa batal, bisa dimasalah. Cukup cium anak dulu di rumah. Begitu nulis dapat 3 paragraf, jalan-jalan cari anak. Oke Bu ya, jalan-jalan gimana anak, sini nak, peluk dulu, kan membuat kehangatan agar muncul semangatnya. Itu Bu Supriyati, jangan cium suami dulu, jadi anak dulu. Sini sayang, mama capek dan nulis, muah, udah tinggalkan. Ya Bu Supriyati ya, atau siapa sebagai contoh yang lain. Ada beberapa peserta yang lain, misal Bu Mariana, atau Pak Purwanto, cium anak dulu, jangan cium istri dulu Bapak ya. Ketika sudah menit ke-30 udah bosan, udah lelah. Ya, jadi begitu caranya membuang jenuh. Jadi itu. Yang kedua, Ibu, Bapak, kalau kurang wawasan, nulis tentang, ada satu tulisan ini yang saya lihat tentang kekerasan anak atau bullying. Nah, ada satu, saya lupa Ibu siapa ini, lupa saya pindahkan ke catatan kecil. Kalau misalnya Ibu jumut, jenuh, sekali waktu searching di internet, coba saya cari tulisan-tulisan yang ada kemungkinan atau kemiripan dengan tulisan saya. Nah, Ibu baca aja, baca, tapi bukan di copy paste. Nah, Ibu baca, lalu itu menjadi pemantik lagi. Oh ini, tinggal Ibu kutip sebagai teori, misalkan di jurnal. Tinggal Ibu kutip ya, atau memparafrasekan juga boleh Ibu. Nah, teknik memparafrase juga boleh. Memparafrase dari tulisan yang sudah kita baca. Kalau Ibu hanya pindah-pindah ke copy paste peniruan. Nah, makanya kalau Ibu udah menulis, pastikan tulisan itu berasal dari tulisan sendiri. Nah, ini caranya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk membangun excitement atau penyemangat atau membuat kita bahagia? Oke, Bu. Caranya adalah sekali waktu Bapak Ibu boleh memanfaatkan media sosial. Boleh itu, Bu. Nah, coba cari komentar-komentar. Atau kalau Ibu sedang semangat menulis tentang topik-topik tertentu, Ibu copy aja komentar-komentar orang. Komentar-komentar orang. Karena pernah saya menulis dulu tentang waktu di zaman Menteri Anies. Menteri Anies. Tentang, saya lupa tulisan saya itu saya kompilasi dulu tulisan komentar-komentar orang di Facebook. Saya ambil apa komentarnya, saya tulis di ujung komentarnya. Sekitar 5 tulisan, nanti saya akan cari sambil kalau ada sesi pertanyaan sambil saya cari tulisan saya. Jadi si A berkomentar tentang kebijakan. Nah, saya kutip di awal paragraf. Pendapat kedua saya kutip, ketiga saya kutip, keempat saya kutip. Itu menjadi alasan saya, reasoning saya untuk menulis tentang apa yang saya tidak kehendaki itu. Boleh gitu, Bu. Maka sekarang kalau kita jeli, bisa kita manfaatkan media sosial. Media sosial. Sekarang MBKM. Kalau Ibu merasa, maaf, ada loh guru-guru yang sudah mulai jenuh melihat istilah-istilah dalam kebijakan pendidikan. Ibu tinggal kutip aja pendapat ini di media sosial. Lalu itu menjadi alasan penukilan pada dalil akli di atas. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini pertama caranya. Berikutnya, tadi saya sebut, ada perjelas perasaan yang ingin ditimbulkan dari pembaca saat membaca tulisan tersebut. Nah, judul juga bisa memantik Bapak Ibu. Saya ingin coba tunjukkan contoh judul. Contoh judul. Ini lagi.
Mudahan terlihat ya Bapak Ibu. Terlihat? Halo Bapak Ibu, terlihat ya? Pak, terlihat ya, baik. Ini judulnya adalah ada satu penulis, kelor kecil daunnya besar manfaatnya. Saya tulis persis seperti ini karena penulis, saya tidak sebut namanya, saya tidak menyebut namanya. Nah, kelor kecil daunnya besar manfaatnya. Di awal ini huruf besar semua, berikutnya kecil-kecil. Nah, kalau yang begini, belum melihat cara penulisan, maaf, mungkin ada kelupaan. Ini masih pakai topik kreatif. Maka, maaf, topik kreatif. Boleh bisa kita coba rubah misalnya kelor. Nah, ingat Pak ya, saya tidak sebut siapa yang punya kelor. Cukup bunyikan kelor. Oke. Kelor. Oke. Kelor terlupakan namun bermanfaat. Nah, bisa begitu Bu. Terlupakan namun bermanfaat. Boleh. Atau nanti kita juga hindari penulisan begini Bu. Kelor, hurufnya besar, terus ini huruf kecil semua. Dalam penulisan, bagi media-media ini, maaf, dia nggak menarik melihatnya. Baiknya Ibu tulis seperti ini, kelor misalnya, atau kelor, boleh juga. Kelor, boleh ya. Kira-kira apa? Kelor, sajian pencegah stunting. Nah, bisa gitu Bu. Tinggal begini, udah di bold, diperbesar lagi. Oke. Oke, begini. Sudah. Oke, lalu diperkecil lagi di sini, kira-kira menjadi 12. Penulisnya ini kira-kira Pak siapa ini? Saya tidak sebut ya. Taruhlah penulisnya Pak Sikasepudin. Sikasepudin Zuhur. Nah, Sikasepudin Zuhur. Zuhur 4 misalnya. Ini contoh nama ya. Contoh. Ini bukan nama asli loh, Pak. Oke. Oke. Misalnya, lalu jangan lupa kasih penanda ini Bu, Bapak. Oke. Lalu lebih kecil lagi hurufnya, Bapak Ibu lihat yang ini ke-12. Kalau diperkecil lagi, ini teknis saja betul, tapi mempengaruhi dibaca oleh orang. Penulis adalah guru dan entrepreneur. Nah, gitu. Guru dan entrepreneur. Di Makassar misalnya. Oke, begitu Bu caranya. Nah, lalu baru ke isinya. Ini caranya Bu. Jadi agar kita dipantik. Nah, kelor sajian pencegah stunting. Nah, kita akan bicara apa manfaat kelor, bagaimana kelor dilupakan. Dahulu kelor dianggap barang tidak berharga, namun kini justru sangat luar biasa harganya. Bahkan Bapak Ibu selaku yang berlatar belakang dunia medis atau kesehatan, bisa juga dijelaskan apa kandungan-kandungan kelor. Lalu bagaimana caranya penyajian kelor agar ini berwawasan etnik atau multikulturalis misalnya. Biar tidak dimasak hanya misalnya sayur bening saja, tapi bisakah dibuat menjadi sajian-sajian yang makanan kue dan sebagainya. Ini Bu caranya. Mengapa kelor sajian pencegah stunting? Karena banyak anak tidak suka kelor, tapi kalau dibuat dalam bentuk sajian makanan lokal, itu juga memantik agar orang, anak-anak atau ibu-ibu hamil mengkonsumsi daun kelor. Nah, ini contoh yang kedua. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke Oke. Yang kedua,
ini ada oke, udah sampai mana tadi? Oke. Nah, bagaimana cara menulisnya kemarin? Ada yang bertanya, bahasa yang kita tulis itu terkesan alami. Namun ada juga tulisan Bapak Ibu yang ilmiah sekali, seperti tulisan jurnal. Nah, kalau bisa seperti itu ya bagus. Nah, misalnya Bapak Ibu jadi dosen yang sudah terbiasa menulis artikel jurnal, yang sudah bereputasi, saya kira tidak masalah. Justru lebih bagus. Bapak Ibu kalau sering membaca Kompas, itu juga bukan terkesan ilmiah lagi. Bahkan itu sangat sulit dipahami. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang cepat memahami gaya tulisan tersebut. Nah, untuk itu ketika menulis, bagi pemula, baiknya adalah tulisan-tulisan itu mengalir. Tetapi hindari misalnya menuliskan tentang menurut pengalaman saya ketika mengajar di SDN 1 Mambalang. Jadi itu dihindari kata menurut pengalaman saya. Apa bentuk penggantinya? Penulis berdasarkan pengalaman penulis, nah begitu. Sebut penulis, jangan sebut saya. Itu Bu ya, Bapak ya. Baik, karena ini kita mereview, maka baiknya pula agar tulisan kita itu tetap hidup, terlihat tetap hidup, maka harus ada muncul istilah-istilah akademis. Oke, biar tidak datar, mengalir seperti tulisan orang bicara, tapi baik pula bahwa dalam tulisan tersebut kita juga memunculkan istilah-istilah akademik atau ilmiah. Itu penting itu. Misalnya, menurut pakar, atau ada istilah-istilah asing. Istilah asing itu juga harus diperjelas, diberikan terjemahannya. Misalnya, tadi lifestyle. Harus dijelaskan, lifestyle itu apa sebenarnya? Biar pembaca itu tidak mencari sendiri apa sih ya lifestyle ini. Nah, begitu ya. Maka di mana dijelaskan? Boleh diisi dari tulisan tersebut. Nah, yang berikutnya, apakah harus 500? Kalau menurut saya 500 itu terlalu singkat Bapak Ibu. Baiknya itu 700. 500 sampai 700, jangan pas 500. 570 misalnya. Nah, atau 500 tambah 100 atau 600 jadinya Bu. Jangan pas 510, 520 itu biar banyak gagasannya. Baik Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya saya ingin contohkan, ada yang tertinggal kemarin, contoh sederhana. Misalnya kalau Ibu mau menulis, bagaimana sebenarnya agar bahasanya spesifik? Nah, spesifik itu seperti ini, bisa dilihat. Oke. Ini kan panjang Bapak Ibu. Ini ada tulisan, salah satu tulisan dari peserta, era pandemi telah merubah kebiasaan. Nah, era pandemi telah merubah kebiasaan masyarakat dan juga sistem pendidikan karena adanya ketidaksesuaian kondisi yang menyebabkan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terlalu panjang Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya merubah? Maka Ibu lihat ini, era pandemik telah merubah tatanan dan kebiasaan baru masyarakat sehari-hari. Cukup gitu aja, jadi pendek Bu. Tapi ingat, mumpung bicara pandemi, kalau Bapak Ibu nulis pandemi, sepertinya sekarang kelihatan sudah tidak mulai laku tentang pandemi. Belajar di masa pandemi. Nah, itu seolah-olah kan pandemi udah lewat ini Bapak Ibu. Nah, cuma refleksi aja sekarang. Refleksi pembelajaran di masa pandemi untuk penguatan pembelajaran menyongsong masa normal atau new normal. Itu aja Bu caranya. Jadi kalau perspektifnya pandemi, ini kan kota kan sudah mulai sudah banyak yang saya saksikan mulai longgar penggunaan masker, bahkan sudah kelas normal, bukan lagi klasikal, bahkan yang misalnya hari ini jam ini pada jam ini udah enggak lagi. Baik, ini kalau ada yang nulis pandemi boleh, tapi jangan spesifik bicara pandemi karena udah lewat ini. Baik Bapak Ibu semua, gunakan kamus, buku ejaan, panduan kepenulisan.
Bahkan yang paling kompeten pun mengendalikan sumber luar untuk memeriksa ejaan. Nah, mengapa itu penting? Karena ini untuk mengasah kemampuan kita. Tapi yakin saja Bapak Ibu, walaupun baru nulis sehari sekali, tulisannya Ibu mungkin merasa ini kok panjang, kok enggak menarik. Enggak apa-apa. Yakin aja itu. Kan ada kami untuk membantu misalnya. Oke. Kan ada asik ada Pak Cai ini. Artinya ini kan jumlahnya kan banyak, Bu. Jumlahnya ini hampir 300 kemarin. Tapi maaf kalau tidak semua yang bisa saya puaskan. Saya layani. Ya, tidak sanggup mungkin kalau 250 saya sendiri atau bersama Pak Dr. Suhardi atau tim yang lain. Bertiga dikeroyok oleh 300. Berarti sama 100 dong, Bu. Luar biasa. Berarti tergantung nasib, tergantung amal ibadah Bapak Ibu. Kalau bagus sholat istikharah dan tahajudnya pasti dapat. Buktinya udah ada yang sudah saya bantu ini Pak Lalu Pak Rahman. Ada yang sudah saya bantu. Bahkan saya sudah bantu poles. Bisa terbit kok, tapi saya masih rahasiakan. Saya support dulu, saya suruh nulis dulu. Gitu. Kalau saya bilang saya sudah bantu begini nanti kan santai jadinya. Itu ya. Jadi itu pertama tulis saja. Percaya diri saja. Nah, yang penting sekarang Bapak Ibu percaya diri. Masalah dalam kepenulisan sering kita tidak percaya diri. Ma Bapak, saya baru nulis sekali, saya kan guru di pelosok, nanti malu saya dilihat. Maaf, buang kemaluan Bapak Ibu semua. Maaf, buang rasa malu. Ya maaf saya sebut. Maaf Pak Haris ya, ini bulan puasa ini. Jadi buang rasa malu, bukan buang kemaluan. Maaf, buang rasa malu. Itu ya Bu Nian ya. Nah, jadi kadang orang kan tidak percaya diri. Lama-lama kalau 2 kali nulis, pasti muncul percaya dirinya. Udah terbit sekali, pasti lagi kepingin. Gitu Bu Dina ya, Bu Nisma. Sekali udah 3 kali nulis, pasti mau muncul lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering muncul di media, yakin saja, tinggal Bapak Ibu akan diundang menjadi narasumber. Ayo dong Bapak Ibu. Ayo. Maka Bapak Ibu lah yang jadi narasumber nantinya di forum-forum ilmiah. Pengalaman menulis 4 kali di media cetak dan 4 kali di media online. Yakin Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan diundang menjadi narasumber di media nanti atau di forum-forum ilmiah nanti. Dan nilai kredit punya banyak jadi narasumber. Nah, tinggal saya buka berapa sih menurut peraturan Menteri Pendidikan. Kalau jadi narasumber forum-forum ilmiah, berapa? Ada lagi hukumnya Bu Yulia. Jadi Bu Yuli Astuti, kalau sekarang yakinkan saya target aja Bu. Kalau Bapak Ibu menulis, silakan tahun 2022 ini boleh konsul ke kami, ke tim kami juga boleh, tim kita, Pak Dr. Hadi boleh. Nanti begitu mau publish, kirim dulu. Pak, ini tulisan kami. Setelah acara juga boleh. Nanti 2-3 bulan kemudian juga boleh. Saya dengan senang hati, banyak teman, pasti banyak ilmu. Banyak ilmu, pasti banyak rezeki. Gitu Bapak Ibu. Terakhir, untuk memantik pandangan Bapak Ibu tentang ini. Yang ini sebenarnya saya kepingin kasih sekarang. Sebenarnya gimana Pak Hardi ini? Ini paling gampang ini sebenarnya. Tapi ini membuat kita malas Pak Hardi. Gimana ini? Malas nulis jadinya. Gimana? Ada yang mau atau nggak usah yang kemarin? Kalau teori yang 1-2 hari ini kan menulis Bu. Nulis, pikir, tulis. Kalau yang besok ini cukup ngomong, jadi tulisan. Ya, boleh disampaikan Pak Cai. Oh, boleh, boleh. Kalau begitu sekitar 5 menit Pak. Saya nggak lihat kamera hidup ini. Jangan-jangan ibu-ibu lagi masak ini. Gimana? Kita diskusi Pak Cai. Kalau sudah materinya ini bisa besok sambil kita review artikel yang lain. Ya. Oke, dah kalau gitu kita tunda minggu hari yang besok. Mungkin ada pertanyaan. Yang besok itu rugi Bapak Ibu nggak hadir karena saya ajarkan cukup ngomong jadi tulisan. Ngomong aja. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Tanpa pendidikan manusia tidak bisa hidup. Udah jadi 1 paragraf, selesai. Gitu. Menarik kan? Menarik bukan? Oke, senyum dong. Nggak usah ngomong, senyum aja. Atau kasih jempol. Menarik nggak? Itu besok Bu Anis. Nah, besok itu. Oke, silakan sesi diskusi dulu kalau gitu. Baik.
Terima kasih Pak Jaya atas review artikel dari Bapak Ibu peserta yang mungkin kemarin sempat mengirim ke grup ataupun Bapak Ibu sudah japri gitu ya, langsung ke nomor Pak Jaya gitu. Namun sebelumnya Bapak Ibu silahkan disimak terlebih dahulu materi-materi kami, baik yang ada di PowerPoint yang sudah diberikan oleh narasumber, kemudian rekaman-rekaman dan contoh-contoh yang diberikan oleh narasumber, agar ketika Bapak Ibu mengirim tidak salah lagi gitu ya, tidak terlalu banyak yang dikoreksi, apalagi yang masih ternyata yang dikirim adalah artikel ilmiah untuk jurnal gitu ya. Jadinya itu salah kamar. Yang kita bahas adalah artikel populer yang biasanya kita kirim atau kita publikasikan di media massa, koran, kemudian di majalah dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin konsultasi secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, lalu bisa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Kita masih ada sekitar 20 menit untuk diskusi sebelum ibu-ibu masak di dapur untuk berbuka puasa. Silakan selanjutnya Ibu Anis Marsudiati yang sudah raise hand. Silakan Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mengucapkan sungguh sangat bangga ketika mengikuti kelas ini, Bapak. Jujur ada banyak kemudian ada banyak ide-ide yang tiba-tiba muncul ketika Bapak menyampaikan arahan-arahannya melalui materi baik kemarin maupun hari ini. Dan itu sebabnya mohon maaf mungkin dalam waktu singkat kemarin saya juga sempat menulis seperti yang sudah saya kirim ke Bapak, yaitu tentang flash mob go drill, ya Bapak. Jadi itu murni dari pengalaman ketika saya mengawal mahasiswa mengikuti acara tersebut, yang kemudian tiba-tiba saya tulis. Hanya saja begini Bapak, yang saya masih mohon arahan bahwa menyimak dari materi kemarin, bahwa jumlah kata itu antara 500 sampai 600 kata Bapak. Apakah boleh lebih dari itu? Karena tadi sempat disampaikan 700. Kalau memang boleh 700, karena masih ada hal yang perlu diinformasikan dan itu menjadi pemantik untuk bisa lebih nyaman membaca. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bunda, luar biasa. Ini menu masakannya sampai Lombok ini kayaknya. Terima kasih. Baik, saya udah baca itu Bu, bagus. Karena saya orang luar, saya juga penasaran. Apa sih flash mob itu? Kemarin flash mob ya kalau nggak salah Bu ya? Iya, flash mob. Ini saya baca. Baik, itu bagus Bu. Tapi kalau itu modelnya berarti media cetak lokal diharapkan dapat diterbitkan. Nah, saya berharap mungkin punya jejaring, punya kolega, banyak sekarang Bu media-media online yang menyiapkan ruang-ruang untuk publikasi. Nah, sekarang apakah harus 500, 600? Nah, kalau media cetak, Bu, ada batasannya. 500 sampai 550-an, 600. Karena satu halaman itu kan diharapkan ada opini lain, ya Bu ya. Ada opini lain. Misal Ibu bisa lihat kalau di Kompas itu kan lebih banyak. Tetapi kalau media-media cetak lain ada yang 500. Biar satu halaman itu berisi 2 opini, satu dari Ibu, satu dari Pak Soehardi misalnya gitu. Nah, apakah dimungkinkan 700? Mungkin Bu, bisa bahkan kalau media yang bagus, bahkan dia buat seri lanjutan, misalnya flash mob, apa judulnya kemarin Bu? Flash mob? Go drill. Ya, kemudian upaya pelestarian di era kekinian. Oke, pelestarian good drill di era boleh juga diganti Bu, pelestarian good drill di era generasi Z, misal bisa. Anak-anak sekarang nggak tahu apa itu good drill, apa akhirnya bagaimana upaya boleh kalau diganti gitu. Nah, disitulah pinter-pinternya penulis mengepreskan tulisan yang panjang itu menjadi ringkas dan padat. Nah, di situ keahlian penulis artikel populer, gitu Bu.
Kalau artikel jurnal kan Bu harus panjang banyak dan banyak ide, banyak tukilan-tukilan. Nah, kalau di populer artikel populer, koran, media cetak maupun lain, itu kita berharap tulisannya itu satu kalimat itu satu paragraf berisi banyak ide dan gagasan yang saling menyambung satu sama lain. Dan tidak ada pengulangan-pengulangan. Kalau paragraf pertama sudah ditulis, jangan sampai ada pengulangan di paragraf ketiga dan keempat misalnya. Nah gitu Bu. Maka seorang penulis di kajian artikel populer menghendaki agar penulisnya itu mampu menulis seminimalis mungkin, tapi maknanya luas. Tapi ini kok Pak Cai makin susah juga kita dikasih ini sekarang. Tidak Pak, sekarang tulis saja dulu setelah menjadi 6 halaman, ya Bu ya Bapak ya. 7 halaman dulu, kok taktik-taktik, tok. Setelah kita keluarkan ide kritik, topik kritik, baru akan dia ngepres. Oh ini nggak penting, delete. Oh ini kepanjangan, saya rubah menjadi kalimat yang sedikit pendek. Oh saya rubah. Kalau lama-lama mengempis dia Bu. Saran saya yang lupa saya sampaikan, penulis awal jangan menulis 2 lembar langsung puas kasih reviewer, kasih Pak Cai. Tapi tulis dulu 5-6 halaman gitu Bu, biar saya bisa bantu apa sih yang dimau oleh penulis ini. Gitu. Ini kebanyakan yang saya dikirim ini adalah 2 halaman puas, 3 halaman puas. Pak Supriyadi saya berharap 7 halaman. Ya Pak ya. Bu Yulis 10 halaman. Nah, Bu Mastina 7 halaman. Baru bisa kita bantu. Kalau baru 2 halaman, begitu saya datang review, jadi setengah halaman jadinya, tambah stres. Aduh pusing, ternyata nggak selesai. Nah itu Bu ya. Itu resep bagi penulis pemula. Ya Bun. Baik, terima kasih Pak Cai atas Terima kasih Pak jawabannya Cai. dan pertanyaannya Bu Anis. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Pak Suardi terputus, mungkin ada sesuatu. Baik, Silakan. terima kasih Pak Cai. Silakan selanjutnya Bu Yulis Tina. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera. Lagi Baik, masak Bu ya di dapur. Ya, betul. Tulisan saya kemarin memang alhamdulillah tadi yang diberi contoh mengenai keteladanan orang tua untuk anak teladan. Tadinya kan judulnya kan keteladanan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak yang mandiri dan berkepribadian. Kemudian sudah diberi masukan Pak Cai untuk judulnya dirubah menjadi keteladanan orang tua untuk anak teladan dalam kurung sinergi pengasuhan positif. Terima kasih sekali Pak Cai untuk masukannya. Waktu tulisan saya yang pertama itu halamannya sampai 900 lebih. Kemudian setelah saya melihat ketentuan harus kurang dari 700, akhirnya saya rubah, saya revisi, sudah saya kurangi kurang dari 700. Apakah itu sudah memasuki ideal untuk tulisan artikel populer di surat kabar, Pak Cai? Mohon arahannya. Kemudian kalau untuk menulis yang panjang, nanti seperti tantangan tadi Pak Cai 10 lembar, insya Allah nanti saya akan usahakan untuk bisa menulis yang sering. Karena ini memang membuat saya bersemangat untuk menulis Pak Cai. Jadi arahan-arahan Pak Cai ini sangat memberikan energi positif bagi saya untuk rajin menulis. Ya. Mohon masukannya Pak Cai, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulis Tina yang sudah bertanya, dan ini adalah untuk semua Bapak Ibu. Jadi saran dari narasumber mudah-mudahan bisa Bapak Ibu aplikasikan tentunya dalam karya ataupun tulisan Bapak Ibu yang sifatnya adalah hanya saran, tidak mutlak harus diikuti semua full gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa berdiskusi, bisa mengemukakan pendapat nanti di grup, Bapak Ibu bisa diskusi. Oh ini pendapatnya Bapak Ibu, kemudian seperti apa, baiknya seperti itu bisa didiskusikan di grup WA Bapak Ibu. Jadi banyak Bapak Ibu yang bisa membaca juga tulisan Bapak Ibu, bisa mungkin diminta untuk dibaca. Jadi tidak semua bisa direview oleh satu orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada jadi menjadi peserta juga bisa melihat-lihat, oh ini tulisannya gitu ya, agar ada inspirasi seperti itu. Dan
bisa saling mengoreksi ataupun mungkin ada salah kalimat ataupun tanda baca dan sebagainya, bisa saling untuk dikoreksi. Silakan Pak Cahyo untuk bisa ditanggapi dari pertanyaan Bu Yulis. Baik Bu Yulis, saya melihat tulisan Ibu itu mengalir. Pertama bagus. Makanya saya apresiasi kelas yang kedua ini. Di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak kali masuk tulisan-tulisan yang diharapkan segera saya review. Betul katanya Pak Hardi tadi, saya kan sifatnya memberi masukan. Sebenarnya banyak juga kanal-kanal lain bagi Bapak Ibu untuk belajar. Nah, yang kemarin misalnya sudah sampai 900 mau 1000, bagus Bu. Bisa saja nanti itu menjadi dua misalnya istilahnya bagian. Atau yang dua itu karena terlalu panjang kalimat yang mungkin ada pengulangan-pengulangan. Tapi menurut saya baik Bapak Ibu ada sekali lagi buat banyak dulu, tulis yang mengalir. Tulis nanti kalau sudah sampai 1000 kata, udah 4 halaman, Ibu tinggal pindahkan. Paragraf keempat cocok nih di paragraf berapa. Paragraf ke-10 cocoknya ini nyambung dengan paragraf ke berapa. Cuma ingat Bapak Ibu, ingat buat kalau susah membuat keterhubungan antara paragraf satu dengan yang lain, baiknya Ibu buat subjudul. Tapi subjudul ini ada kaitannya dengan judul utama. Ini Bu, saya ingat Ibu kemarin nulisnya udah lumayan panjang dan idenya juga saya sudah tangkap. Cuma yang kita butuh adalah bagaimana judul itu membuat orang terprovokasi. Nah, terprovokasi. Maka penulis itu juga adalah provokator, tapi provokator yang positif. Jadi begitu orang baca, apa maksudnya ini? Kok begini dia nulis buat judul? Nah, tahu-taunya judulnya itu adalah provokatif. Nah, jadi ini Bu ya. Jadi judul itu penting, mulai dari judul atau casing. Casing HP itu casing. Ya Bu ya, pakaian ini casing. Nah, kalau kita pakaiannya bagus, ya udah pasti orang tertarik melihatnya. Cantik dalam, tapi kita tidak berdandan yang baik, maka terlihat tidak cantik. Nah, kecantikan tulisan itu bermula dari judul. Nah, ingat Ibu, ketika menulis pilih model huruf yang menarik. Oke Bu ya, model-modelnya. Jangan yang kaku, yang tidak menarik dilihat orang. Oke Bu, itu masukan dari saya. Lebih dari 900 boleh. Nanti kita akan padatkan. Bahkan bisa menjadi tulisan-tulisan lain. Baik, saran yang sangat Pak Hardi masuk Pak Cai. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk yang pertama mungkin bisa lebih 9 atau 10 halaman Pak Cahyo, nanti setelah masuk untuk Bapak Ibu baca, kemudian mana kalimat-kalimat yang mungkin dirasa berulang ataupun tidak efektif, itu bisa dibuang. Akhirnya semakin lama semakin fresh dan semakin mendalam isinya. Selanjutnya silakan Pak Supriyadi dari SMPN 1 Takran. Ini sudah sering ikut di kita Pak Cai. Silakan Pak Supriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cai. Terima kasih Pak Cai. Kemarin luar biasa untuk tanggapannya. Itu kemarin dari beberapa halaman, Pak. Termasuk saya untuk hakikat pendidikan itu saya kopas, kemudian saya cek selalu kok seperti ini. Akhirnya saya revisi, jadi seperti itu. Yang masuk tinggal taksonomi belum, yang inti itu. Kemudian ini mau tanya gini, Pak, terkait judul ini antara media cetak dan media online itu bedanya yang bagaimana? Ya. Oh, media cetak dan media online. Iya, itu dan oke. Ya sementara itu. Sekarang, Pak, kemarin kan ya yang untuk judul saya kan itu yang apa itu menghafal rumus fisika mudah tertawa, itu kan kelihatannya kan menarik gitu atau bisa sebagai pemantik. Tapi kalau kemarin untuk Pak Cai itu cocok untuk di media cetak. Kalau beda dengan kalau yang di media online yang bedanya yang bagaimana? Mohon penjelasan untuk itu aja.
Itu. Oke. Assalamualaikum. Salam, makasih Baik, Pak Supriyadi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Silakan bisa ditanggapi oleh Pak Cai. Silakan. Ini contoh luar biasa. Guru kita, Bapak Supriyadi, walaupun usia di atas saya, ternyata beliau menulis. Nah, tinggal bagaimana yang muda-muda ini sebenarnya rumus saya yang saya mau kasih ini cocok untuk Pak Supriyadi yang besok. Nah, yang tinggal ngomong-ngomong itu aja jadi tulisan. Tapi saya mengapresiasi Pak Supriyadi. Pertama, tentang media cetak dan online. Media cetak itu yang ini Bapak, saya contohkan. Media cetak. Oke. Sudah terlihat, Bapak? Pak Ardi, terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Ini namanya media cetak, Bapak, koran. Koran namanya media cetak, koran. Yang tidak diterbitkan di internet. Nah, kalau media online yang ini, Bapak. Ini contohnya. Misalnya saya coba ini, karena saya dosen Prodi PIAUD, Bapak Ibu, ya saya lebih banyak nulis tentang pengasuhan. Oke, kita coba buka ya. Mana sih namanya media online? Nah, ini Ctrl V. Nah, ini Bapak Ibu, oke. Udah terlihat, Pak? Pak Cai. Oke. Pak Supriyadi, ini namanya media online. Jadi kita kirim ke Kik News. Kirim. Belum, Pak Cai, belum. Belum. Screen-nya belum muncul. Nah, kalau media online yang ini Bapak. Oke, udah terlihat. Ya. Sudah Bapak? Sudah, oke. Oke, ini namanya media online Bapak. Kita kirim ke ini. Jadi tulisan ke koran-koran yang internet. Ini kita kirim. Ini namanya media online Bapak. Ini juga ada nilainya, ilmiah juga Pak. Kita dapat nilai kalau guru itu 1,5. Kalau Bapak Ibu ngirim di media cetak atau online lokal. Nilai untuk pengusulan PAK Bapak Ibu, kenaikan pangkat usul kenaikan pangkat Bapak Ibu nilainya 1,5. Ini. Bagaimana kalau Bapak Ibu ngirim ke nasional? Kemarin saya disebutkan nilainya 2. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kalau Bapak Ibu punya alamat di grup ada yang sedang ngirim, alamat-alamat media, itu bagus, saya apresiasi, bagus itu. Pak siapa yang ngirim itu di grup. Jangan cepat patah semangat. Sekali ngirim nggak terbit. 2 kali ngirim nggak terbit. 3 kali ngirim kok nggak terbit-terbit. Udah nunggu sebulan nggak terbit-terbit. Oke, berarti ada, coba cek di email. Mungkin di situ ada balasan. Kekurangannya apa yang disampaikan oleh reviewer. Gitu, Bu. Nah, ini namanya media online. Tulisan kita sama, Pak. Sama. Nah, sebelum saya jawab tentang judul yang tadi, belajar fisika semudah tertawa. Nah, boleh. Kalau nggak salah itu judulnya. Tadi ada yang bertanya, kalau kita mengutip dari media lain, boleh tidak? Boleh, Pak Ibu. Misalnya, saya, di mana? Udah ada kutipan saya di sini. Nah, ini. Ini Bapak Ibu, membuka tulisan saya mengutip dari Kumparan. Saya pernah juga terbit tulisan saya di kumparanonline.com. Ini, penulis masih tertantang mendalami kembali kasus lama, berulang-ulang dan fenomenal mengakibatkan korban berjatuhan. Kabupaten Dompu memiliki predikat kejadian luar biasa, bunuh diri remaja pada tahun 2019 di NTB. Nah, ini dari mana saya peroleh? Dari kumparan.com. Ini cara ngutipnya, Pak. Kumparan.com. Oke, itu aja. Selesai. Oke, ini namanya media online. Yang terakhir, Bapak, tentang judul, Pak Supriyadi. Mana Pak Supriyadi, boleh masih terlihat? Pak Supriyadi. Ya. Ya, judulnya belajar fisika semudah tertawa. Ya,
belajar fisika semudah tertawa, menghafal rumus fisika, menghafal rumus fisika semudah tertawa gitu. Oke, Iya. mengapa rumus fisika ya? Menghafal. Menghafal, saya udah baca, Pak, cuma agak lupa saya. Menghafal rumus fisika, Semudah tertawa. fisika semudah tertawa. Iya. Judul ini unik karena belum ada judul yang Iya. Ya masa itu. Oke, tetapi keunikan yang begini juga belum tentu redaktur atau redaksi media juga nerima. Kok judulnya begini ya? Misalnya tergantung kapasitas redaktur sebenarnya, Pak. Kalau kurang pemahamannya tentang konten, kadang dia juga nolak, gitu, Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan, menulislah Bapak Ibu sesuai dengan topik yang lagi tren. Oke, tolong diingat, menulislah topik yang lagi tren. Di daerah Bapak Ibu lagi tren apa? Itu ditulis. Nah, misalnya sekarang yang lagi tren ini demonstrasi. Nah, lagi kan tren hari ini kan lagi demo nasional ini. Maaf, saya tidak berbicara demo ya, tapi contoh. Nah, ternyata pemerintah ini menangkap anak-anak SMK yang ikut demo. Ini kan menarik. Nah, mengapa bisa terjadi demonstrasi pada anak usia anak, remaja awal? Berarti itu lagi tren. Atau bagaimana caranya anak-anak dikawal agar tumbuh sikap kritis, kepedulian, tapi tidak ditunjukkan lewat demonstrasi ala mahasiswa. Nah, itu kita tulis, Pak. Itu lagi hot itu. Nah, sekarang misal Bapak Ibu mau bicara tentang fisika. Mengapa kira-kira? Kan ada dialog nih. Apa sih menariknya saya tulis fisika, rumus fisika ini? Atau mungkin kita coba ubah judulnya. Misalnya, ke mana? Menghafal rumus fisika semudah tertawa. Saya condong ke media selain koran, apa namanya Pak? Media saat yang saya sebut itu bisa dikirim ke majalah. Majalah, ya. Ya, majalah pendidikan biasanya. Bapak Ibu, Majalah pendidikan, kita ya. kirim ke majalah. Majalah yang bicara tentang materi ajar. Atau ke grup media-media grup Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya di sekolah. Misalnya kan Bapak Ibu kan punya perkumpulan kepala sekolah kan ada, ya, gitu kan Pak ya. Nah boleh di kalau ada. Kalau mau ke media cetak juga, nanti saya bantu Pak untuk mencoba membuat judul yang lebih spesifik, yang lebih ya saya tidak menganggap ini salah Pak. Menggelitik ya. Saya menghormati Bapak luar biasa. Di usia yang lebih dari saya tidak sebut tua loh Pak, lebih dari saya. Ini sudah mampu menulis, tinggal kita bantu judulnya. Tentang judul, bunyi judulnya, nanti kita saling japri Pak ya, Pak Supriyadi. Susah sekali. Baik. Baik, terima kasih Pak Cai. Mungkin kita bisa bahas 1-2 pertanyaan yang ada di kolom chatting Pak Cai. Oke, sekarang saya mulai dari yang terakhir. Untuk bisa masuk ke media online, contoh webnya apa? Contoh linknya ya. Tadi. Ya, saya udah bahas. Bapak Ibu kalau buka ini aja. Buka media, taruhlah sekarang Bapak Ibu buka. Banyak kok Pak. Tetapi kadang ini juga perkenalan juga mempengaruhi. Kalau kita nggak dikenali siapa, mau kirim tulisan. Nah, oke. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang dikenal oleh orang pemilik media, buatkan CV yang baik, kurikulum vitae yang bagus. Pengalaman apa yang Bapak pernah tempuh? Kesuksesan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Tulisan-tulisan apa yang Bapak Ibu sudah tulis? Bicara apa yang Bapak Ibu yang pernah Ibu sampaikan di depan publik, tulis di CV. Maka dia akan percaya bahwa penulisnya ini adalah profesional. Itu. Maka tidak cukup dengan seperti yang Ibu Yulistiana tadi, misalnya penulis adalah Ibu Anis yang mau minta maaf, misalnya Bu Anis adalah saya sebut, tidak cukup dengan menyebut Anis Marsudiati, penulis adalah kepala sekolah di SMPN 1 ini, tidak cukup. Baiknya ketika mengirim tulisan pertama, saya lupa betul ini, untuk ada yang ngingetin di kolom chat.
buatlah CV lain ketika mengirim tulisan ke media. Tulis lengkap, utuh. Bapak Ibu ini siapa sih sebenarnya? Sampai pada status gadis apa janda, apa duda. Itu penting juga itu. Ya Bu Anis ya. Contoh ini penting ini. Status menikah. Nah gitu. Karena fotonya ini kan cantik, dikira gadis. Nah, tahu-taunya udah menikah. Nah, bagus juga itu. Nah, artinya CV, kelengkapan CV itu mempengaruhi diterimanya tulisan apa tidak. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara media online? Banyak, Pak. Nanti saya coba, insya Allah saya ingetin. Kalau bisa saya diingatkan di grup. Link-link media online, media cetak yang saya ketahui. Atau Bapak Ibu kita berbagi nanti. Di Solo, ini lo linknya. Di Lombok ini, di Kalimantan ini, di Jakarta ini. Gitu, Pak. Kita berbagi. Oke, yang berikutnya. Apakah ada link sama jika kita sering menulis bagaimana mempublikasikannya? Kalau sudah media menganggap bagus, pasti terpublikasi. Tapi ini juga perlu saya sampaikan. Ada media yang membayar tulisan kita, ada media yang tidak membayar, ada yang membayar, ya Bu ya. Misal kita menulis, kalau koran-koran online besar itu 1 juta, 1.500.000, itu Pak. Jadi cukup untuk beli lip gloss, lipstick, bedak, gitu, penebal alis, jiblab, persiapan, bisa Bu. Nah, misalnya uang tukin belum keluar, Bapak Ibu dosen, serdos belum keluar, bisa dari menulis. Nah, gitu. Bu Anis kayaknya nih sering menulis kayaknya nih, dapat hadiah lip gloss. Nah, yang kedua, pertama kan tadi dibayar, tapi biasanya yang profesional dibayar. Baru menulis dianggap bagus, dibayar. Kedua, ada lembaga yang tidak memberi apa-apa. Tidak memberi uang, cukup mengucapkan terima kasih Pak sudah ikut serta andil dalam media kami. Tapi apa yang kita dapatkan? Tulisan kan kita terpublikasi, dibaca oleh ratusan mata, ribuan mata. Jadi nggak apa-apa, saya juga sering Pak, nggak dibayar nggak masalah. Yang penting terpublikasi, dibaca orang, kalau kita sering nulis pasti dikenal. Gitu. Jadi artis kita Pak. Oh ini ya namanya Bu Sri Rahayani yang sering nulis itu ya. Oh ini ya nama Ibu Eko Nursanti yang nulis kece itu. Begitu dia, karena udah sering-sering nulis. Nah yang ketiga, ada juga lembaga yang minta kita membayar. Gitu Bu. Kan kepentingan guru kan terpublikasi. Maka kita juga diminta bayar ya. Kadang ada yang minta 100, 150. Ada gitu Pak Dr. Samsuardi. Gitu Pak Bu Kaswinah. Ada yang minta kita bayar. Tapi kan saya belum keluar gaji saya, gaji 13 belum keluar, gimana? Nah, cari media yang tidak dibayar atau tidak perlu uang untuk kita membayar. Nah, Bapak Ibu butuh yang mana? Apakah mau membayar, dibayar, atau tidak dibayar, tidak ada apa-apa. Yang penting terpublikasi. Nah ini. Apakah tulisan kami nanti akan dipublikasi oleh coach atau kirim sendiri? Nah silakan. Jangan bergantung Bu. Kalau ada jaringan sendiri silakan. Sebelum terkirim boleh ke kami, boleh ke saya, boleh. Boleh kita bantu, boleh. Tapi misal begitu Ibu kirim langsung minta dibaca. Ya kita saling memahami dulu, jangan-jangan saya mungkin lagi di jalan gitu Bu ya, mungkin sedang hidupkan HP atau lagi ada kegiatan. Tapi insya Allah kalau masuk di WA pasti akan saya coba komentari. Baik Pak Cai, mungkin karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 5.30 di Wita. Untuk hari ini, hari kedua Bapak Ibu kami cukupkan pada jam ini. Dan untuk diketahui Bapak Ibu semua, untuk kelas ini memang kita berharap ada artikel Bapak Ibu yang dihasilkan dan ada diskusi ataupun ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di materi, kemudian Bapak Ibu bisa diskusi di grup. Nah, itulah harapan. Lalu tentunya kami juga menyediakan nantinya di hari ketiga Bapak Ibu kami akan memberikan link untuk mengupload tulisan Bapak Ibu dan kami akan fasilitasi untuk dipublikasi apakah masuk di pembukuan ISBN buku ataupun nanti di media online.
Nah, kami akan bekerja sama dengan media, khususnya di Pak Cai, nanti akan kita coba untuk seleksi mana yang masuk dan tidak, seperti itu. Nah, lalu untuk satu persatu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Untuk satu persatu yang dikoreksi ataupun diperbaiki sampai dengan bagus, tidak seperti itu. Tetapi Bapak Ibulah yang kreatif untuk bisa menyimak ataupun menyerap materi, lalu kemudian Bapak Ibu terapkan di tulisannya, agar tidak terlalu banyak untuk dikoreksi seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga bisa masuk di kelas-kelas eksklusif bimbingan kami juga yang ada untuk jurnal ilmiah, kemudian buku ber-ISBN dan lain-lain. Itu kami akan bimbing satu persatu. Nah, kalau di kelas virtual ini Bapak Ibu silahkan disimak untuk materi-materinya, lalu bisa berdiskusi di WA Group agar ilmu dari Bapak narasumber silahkan Bapak Ibu tanya saja. Silahkan tanya di grup itu terkait dengan ilmu menulis artikel populer yang ada di koran, yang ada di majalah, dan ada di media online, karena beliau ini adalah sangat banyak sekali tulisannya di media-media tersebut. Nah, jadi tentu banyak sekali pengalaman dan ilmu-ilmu yang beliau ada seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan, Pak Cai. Terima kasih atas materinya, dan Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga apa yang menjadi Bapak Ibu lakukan pada sore hari ini mendapatkan manfaat dan tentunya berkah, dan kita sama-sama untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia. Waalaikumsalam. Terima kasih.